pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat berbadan kecil asal Australia mendarat darurat di Bandara Merauke. Tim investigasi Kemenkes selesai audit 4 rumah sakit, simpulkan kondisi kritis rumah sakit sebabkan pasien ditolak. Kasus TBC meningkat di Merauke, warga diimbau waspada. Dan jujur. Puluhan warga asli Amungme dan Kamoro menggelar demo damai di kantor Bupati Mimika pada hari Kamis. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik internal 4 yayasan yang mengatasnamakan lembaga adat Amungme. Mereka juga menuntut pemerintah kabupaten menetapkan satu lembaga yang sah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Amungme di Timika. Pengunjuk rasa membawa spanduk berisi tuntutan dan harapan agar pemerintah segera memediasi masalah 4 yayasan tersebut. Menanggapi tuntutan pendemo, Bupati Mimika Jonis Retok menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi urusan internal organisasi masyarakat. Sebagai pemerintah kita harus menyelesaikan semua persoalan yang ada di internal masyarakat. Nah, bagi kami, karena ada perbedaan yang tadi mereka kan sudah dengan aspirasi mereka kan, itu ada beberapa kelompok yang mereka sebut itu ormas-ormas, ya bagi saya tidak ada soal. Ormas boleh selesai, ormas bisa jalan masing-masing, tapi lembaga hukum adat kita bentuk berdasarkan tatanan aturan yang ada. Itu aja. Kalau semuanya sudah sepakat, tidak ada soal. Kita menyelesaikan, seperti yang terjadi sekarang kamu. Mereka sudah sepakat dan melakukan musnah. Kelompok ini mereka sendiri sudah melakukan musnah ribuan rupanya, tetapi mungkin tidak melibatkan kelompok lain. Nah, kita duduk sama-sama bicara. Kalau mereka clear, selesai, habis, aman, damai. Kita cek prosedur, ada tim penilai yang nanti akan menilai benarkah ini lembaga masyarakat mana. Meskipun demikian, pemerintah daerah siap berperan sebagai penengah untuk mempertemukan 4 kelompok yang mengatasnamakan lembaga adat suku Amungme demi mencari solusi bersama. Setelah mendengarkan penjelasan Bupati dan Wakil Bupati, para pendemo kemudian membubarkan diri secara tertib. Aksi demo ini berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Igobat Bomolin dan Rianto Naim melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Kematian pasien Irene Sokoi mendapat perhatian penuh dari kepolisian daerah Papua. Polda Papua berkomitmen untuk transparansi terkait penanganan kasus yang melibatkan Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan, tim Itjen Kemendagri yang ditugaskan Presiden sudah datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan mengumpulkan informasi dan memetakan kronologi secara langsung. Pertemuan ini melibatkan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan Majelis Rakyat Papua guna mendapatkan gambaran utuh terkait pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Maksud dan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari Karumkit Bayangkara, tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan MRP untuk mengetahui kronologis dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu. Tentunya ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari Polda Papua dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Investigasi ini merupakan tindak lanjut atas kasus meninggalnya Irene Sokoi bersama bayi yang dikandungnya pada 17 November 2025. Irene yang saat itu mengalami kontraksi tidak mendapat pelayanan dari 4 rumah sakit, termasuk RS Bayangkara. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
jumlah kasus penyakit TBC di Kabupaten Merauke menunjukkan tren kenaikan. Saat ini, banyak pasien yang dirawat di RSUD Merauke karena penyakit menular ini. Sebagian menjalani rawat inap dan sebagian lagi rawat jalan. Menurut Kepala Bidang Pelayanan RSUD Merauke, Marine, bahwa hampir setiap hari ada pasien TBC baru yang datang ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Kondisi ini, menurut Marine, menunjukkan penyebaran penyakit TBC di Merauke masih cukup tinggi dan memerlukan kewaspadaan semua pihak. Nah, penderita TBC ya Merauke itu memang sangat banyak ya Pak. Banyak, ya. Ada yang TBC biasa, ada yang sudah resisten obat dan sementara pengobatan. Jadi untuk kasus TBC memang di Merauke cukup banyak. Ya, seperti itu. TBC ini tidak mengenal usia ya, apalagi untuk anak-anak sudah ada yang pasien-pasien TBC karena menyangkut daya tahan tubuh atau orang-orang yang dengan penurunan daya tahan tubuh misalnya pada orang AIDS ya, jadi memang itu oportunistik ya, infeksi penyerta untuk orang HIV/AIDS. Jadi tidak melihat umur ya. Jadi tapi kalau untuk yang di rumah sakit itu ya kebanyakan orang dewasa. Warga diimbau lebih waspada terhadap penyakit TBC yang mudah menular melalui udara dan menyerang siapa saja yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Sebagian besar kasus TBC yang menyerang warga Merauke adalah TB paru-paru dan sisanya TB resisten obat. Sebagian besar penyakit ini menyerang pria dan kelompok usia produktif. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Merauke mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serius terkait masih adanya siswa SMP yang belum bisa membaca dan menulis. Fenomena tersebut ironis mengingat di era digital saat ini seharusnya siswa mampu menguasai ilmu pengetahuan dasar sejak dini. Menurut Ketua PGRI Merauke, Arnoldus Aston, masalah ini terjadi karena banyak faktor, antara lain watak dan kebiasaan belajar sejak awal pendidikan hingga pengaruh keluarga dan kondisi lingkungan. Memang di Kabupaten Merauke banyak siswa-siswi kami yang sampai hari ini di tingkat SMA SMK memang di kesulitannya, dilemanya itu baca tulis. Sehingga upaya PGRI mendorong supaya pemerintah menciptakan sebuah sistem untuk bagaimana para siswa ini mempunyai ruang untuk khusus mereka tahu baca dan juga bisa menulis dengan baik. Karena menurut hemat kami, baca dan hitung ini adalah jendela bagaimana mereka akan keluar dari ketertinggalan. Faktor kami belum punya data yang valid, tetapi memang kalau realitas di lapangan ini semacam dari tingkat dasar. Dari tingkat dasar ini baca tulisnya udah lemah. Dan itu terus berjalan sampai anak-anak ini memasuki usia SMA, SMK, bahkan juga mungkin sekarang ini ada di perguruan tinggi. PGRI mencatat masalah ini tidak hanya terjadi di kawasan pedalaman, namun di wilayah perkotaan pun masih banyak siswa yang belum mampu membaca dan menulis. Ini menunjukkan ada masalah struktural dalam pendidikan dasar di Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.